Boleh percaya, boleh nggak? Jadi maksud saya ketika itu membuat saya teringat betul salawat asgil itu ketika Pak Anies menyanyikan lagu itu, saya bilang nyanyi, wong Batak ngomongnya nyanyi gitu. Salawat asgil itu saya sering memainkannya pakai saksofon, boleh nanti saya mainkan di depan publik. Itu intinya adalah memuji Tuhan terus kemudian biarkan orang yang zalim berkelahi dengan yang zalim. Itu saya ingat terus itu Mas. Jadi itu saya ingat betul. Mungkin itu salah satu yang dibilang oleh Caimin ketika itu, iki wong Batak Kristen HKBP tapi hafal salawat. Jadi saya ingat benar gitu. Jadi maksud saya keguyuban itu adalah diisi dengan bagaimana kita mempertemukan perbedaan dan menikmati perbedaan itu gitu loh. Itulah keguyuban itu. Jangan mempertajam perbedaan itu gitu. Dan sayangnya itu dilakukan Pak Anies sejak mulai dari dia lahir kayaknya sampai dia saat ini. Organisasi ada nilai yang mempertemukan itu. Kalau saya kemarin di salah satu acara Kata Data itu mengeluarkan teori yang saya disebut sebagai swarm teori. Jadi tawon yang terbang sampai puluhan ribu itu nggak pernah tabrakan itu tawon satu sama lain. Pak Pendeta pernah lihat nggak tawon terbang terus tiba-tiba ada yang jatuh mati satu nih? Yang pertemuan mereka, keguyuban mereka adalah values, nilai. Nilai mereka adalah memperhatikan temannya yang paling dekat. Jadi kalau temannya bergerak paling dekat, dia bergerak. Cepat, reaksinya sekian second saja. Sekarang orang-orang yang pengen guyup dengan 01 ini, nilai apa yang mempertemukannya? Kalau kemarin saya bilang yang mempertemukan nilainya adalah individu dari Pak Anies. Ini mirip dengan nilai yang saya kenal di KPK 9 nilai. 9 nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Ada 9 nilai. Nilai-nilai yang dipegang oleh kita ini pasti cenderung ke Anies pasti. Pasti itu udah pasti. Orang-orang jujur tuh cenderung pasti akan kumpul dengan dia. Percaya nggak? Orang-orang yang peduli, ya peduli dong. Kamu tadi kan pendeta udah cerita kamu bayang, ya kan? Jadi jujur, peduli, disiplin. Saja. Soal kemudian ini jalur sepeda dibegitukan lagi, mungkin kita harus jadikan Pak Anies presiden supaya jalur sepeda itu dikembalikan lagi. Dia disiplin. Ya kan? Nah, kemudian yang paling akhir itu adalah yang sebenarnya itu adalah adil itu. Itu yang Pak Anies selalu bilang yang disebut sebagai keadilan itu, kesetaraan. Nah, kalau kita kemudian sudah memegang sebuah nilai ini dalam bahasa saya, debat 1, 2, 3, 4, 5 nanti itu kan persoalannya korupsi. Iya dong. Food estate, barang bekas. Padahal kalau dalam teorinya kalau Bapak pergi ke Bea Cukai, ngomong ke Bea Cukai, Pak saya mau ngimpor mobil bekas, itu pasti ditolak sama Bea Cukai. Barang bekas itu nggak boleh diimpor. Alasannya apa? Karena itu impor itu ada apa yang mereka sebut ada pengaliran devisa. Ini ada triliunan. Jadi maksud saya itu soal nilai lagi. Ya kan? Nilai. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa membangun nilai ini? Memang agak sulit kalau kita masih menegaskan bahwa ini loh saya orang jujur, ini loh saya orang peduli, ini loh saya orang adil, tetapi kita tidak mengenalkan ke publik. Nah itu sebabnya ada satu lagi teori lain yang sudah saya lakukan dengan KIB, dengan Rocky Gerung, dengan Pak Abil Marati, apa yang kita sebut sebagai kami menyuarakan elang, suara elang di banyak tempat. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa elang itu harus membunyikan suaranya di semua tempat. Jadi elang itu harus berbunyi, dia kirim sinyal ke bawah, semua orang-orang yang nggak aware pasti dipatok sama elang. Jadi elang itu berbunyi, itu sebenarnya kirim sinyal. Kami sudah keliling mulai dari Sulawesi, hampir semua Sulawesi, bahkan kita sudah pergi juga kemarin. Itu kita akan membunyikan suara elang bahwa kita hadir di sana, kita ada di sana, ada sebuah nilai yang harus dibangun. Kemarin kita baru kembali dari Jombang,
Saya diduduki di jajaran Kiai Langitan, Pak. Wes wong Batak Kristen, bingung saya. Didudukin di sebelah Pak Anies, terus Kiai siapa ya, Bro? Kiai Marzuki, sebelahnya lagi? PBNU, Habib Umar, terus kemudian Wapres kita kosong, saya baru saya. Bingung saya, Pak. Dalam pidatonya Caimin waktu itu, kami kan dalam rangka haul 51 tahun Kiai Bisri Samsuri 56 tahun ya, 75 tahun tokoh NU. Iki sing jenenge saut hafal apa itu? Salawat Asgil. Saya hafal salawat Asgil itu ketika kemudian kita mengundang Pak Anies ke Jawa Tengah. Waktu itu kita mengundang Pak Anies ke Jawa Tengah. Kita undang juga ada penerjun dari Bandung. Dia terjun itu membawa bendera Nasdem, Demokrat, terus PKS 3 ya. 3S, terus kemudian bendera Pak Anies sendiri. Itu semua bendera mendarat di bawah. Gitu. Tapi bendera yang keluar dari koalisi nggak mendarat di lapangan, Pak. Merinding saya. Pak Anies bilang mendarat pas di tanda kali itu kalau terjun. Begitu juga Nasdem, begitu juga PKS. Tapi yang satu lari ke sana. Itu belum keluar, Mas. Boleh percaya, boleh nggak? Jadi maksud saya ketika itu membuat saya teringat betul salawat Asgil itu ketika Pak Anies menyanyikan lagu itu, saya bilang nyanyi, kayak wong Batak ngomongnya nyanyi gitu. Salawat Asgil itu, saya sering memainkannya pakai saksofon, hopefully nanti saya mainkan di depan publik. Itu intinya adalah memuji Tuhan, terus kemudian biarkan orang yang zalim berkelahi dengan yang zalim. Itu saya ingat terus itu, Mas. Mas, mainkan dong, Mas. Mainkan dong salawat Asgil. Sudah lanjut. Nanti kita mainkan ya. Nanti kita mainkan. Jadi itu saya ingat betul. Mungkin itu salah satu yang dibilang oleh Caimin ketika itu, iki wong Batak Kristen HKBP tapi hafal salawat. Jadi saya ingat benar gitu. Jadi maksud saya keguyuban itu adalah diisi dengan bagaimana kita mempertemukan perbedaan dan menikmati perbedaan itu gitu loh. Itulah keguyuban itu. Jangan mempertajam perbedaan itu gitu. Dan sayangnya itu dilakukan Pak Anies sejak mulai dari dia lahir kayaknya sampai dia saat ini. Dan I'm doing the same thing. Saya juga begitu. Jadi selama jalan dari Surabaya sampai ke Solo kemarin di depan itu driver kita orang Jawa. Saya kan hidup saya memang bergaul dengan lingkungan Jawa. Saya lebih mengerti bahasa Jawa dari bahasa Batak. Begitu saya tanya, Mas sampean pernah makan gatot nggak? Pak Saud ketua KPK makan gatot nih. Masih ingat gatot nggak, Mas? Nah, banyak yang nggak tahu ya gatot ya. Tahu. Nek ngerti gatot tapi sampean ngerti piye sawut yo. Ada satu lagi makan namanya sawut juga ya. Itu ledekan saya dulu kalau temen Jawa saya, sawut tak pangan sampean gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa guyup itu mempertemukan perbedaan dan membangun sebuah nilai yang sama. Dan Anies bisa menjahit di situ. Ya, begitu. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Biasa, terima kasih.